Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, semoga sehat ya. Baik, kita akan melanjutkan berkaitan dengan materi kita sebelumnya terkait dengan teori perundang-undangan. Di pertemuan sebelumnya sebetulnya saya sudah mengirim ya bahan video pembelajaran berkaitan dengan teori perundang-undangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba untuk melanjutkan. Sebentar, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar ya, Bapak Ibu. Kemarin kita sudah menyinggung berkaitan dengan asas-asas dalam teori perundang-undangan. Nah, dan juga ada syarat-syarat ya dalam pembentukan atau perancangan undang-undangan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang kemarin kita sudah menyinggung juga tentang naskah akademik ya, Bapak dan Ibu, bahwasanya dalam setiap pembuatan eh, perundang-undangan itu, baik itu sifatnya undang-undang, perbuk, perda, ya, itu harus ada perencanaan dan ada naskah akademiknya. Nah, naskah akademik itu sebetulnya bertujuan untuk menjelaskan ya secara lebih kompleks dan lebih lengkap apa tujuan daripada pembentukan suatu undang-undang, apa urgensinya, kemudian apa sasarannya, kemudian bagaimana sanksi yang diterapkan. Jadi ada kajian akademisnya. Jadi ketika ada satu undang-undang, ada satu perda, maka sebetulnya yang harus kita cari terlebih dahulu adalah naskah akademik dari peraturan tersebut. Nah, kemarin juga sudah menyinggung ya berkaitan dengan bagan alur ya, materi muatan perda. Baik itu di level provinsi ataupun di level kabupaten atau kota. Nah, juga dalam pembentukan itu kita harus memperhatikan yang namanya landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik itu landasan filosofis ya, ada landasan yuridis, kemudian ada landasan sosiologis, ekologis, ekonomis ya. Jadi sebetulnya dalam setiap pembuatan perundang-undangan itu tidak hanya pertimbangan hukum yang ada, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih tinggi, pertimbangan filosofis, ada pertimbangan ekonomis, ada pertimbangan ekologis. Misalnya kalau mau membuat misalnya undang-undang berkaitan dengan eh, IKN ya kemarin, nah itu kan harus ada kajiannya tuh, kajian ekonomisnya seperti apa, apakah ada anggarannya, apakah ada bobot anggaran PBN untuk itu, atau juga pertimbangan ekologisnya, apakah tersedia lahan, bagaimana dampak dari pembuatan IKN tersebut. Kemudian juga ada hal yang sifatnya filosofis, ya. Misalnya dalam sisi filosofis itu adalah keadilan sosial. Apakah nanti pembuatan IKN ini, misalnya ibu kota baru, ibu kota negara Republik Indonesia ini, ketika dipindahkan, itu akan betul-betul menghadirkan keadilan sosial atau justru sebaliknya. Nah, itu nanti akan diuji. Makanya setelah perencanaan itu, jika ada draft naskah akademik, kemudian naskah RUU-nya, itu kan ada pembahasan. Jadi pembahasan bersama itulah yang nanti akan menguji apakah undang-undang ini layak atau tidak. Nah, kalau misalnya undang-undang ini layak atau layak dengan catatan misalnya atau tidak, nah itu akan dilihat dari eh, pembahasan. Kemudian ketika misalkan draftnya disosialisasikan, itu kan akan ada feedback dari masyarakat, dari ormas, kemudian dari lembaga-lembaga atau NGO ya, itu kan semuanya
mendapatkan dampak dan efek dari pembuatan satu undang-undang. Gitu. Nah, begitu juga kemarin ya berkaitan dengan naskah akademik itu sangat penting sekali. Pernah kan Bapak Ibu ya kita lihat dalam sejarahnya gitu ya, ada satu undang-undang yang ibaratnya itu dikejar atau diselesaikan dengan cara yang sangat kilat sekali. Maka ketika dibahas itu banyak sekali cacat-cacat formilnya, cacat-cacat materialnya. Itu kemudian dipertanyakan, ini ini undang-undangnya betul-betul lewat kajian akademis atau bim salah bim aja. Nah, itu akan terlihat ketika dalam pembahasan. Nah, gitu. Hmm. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini saya izin untuk men-share screen ya berkaitan dengan materi kita. Nah, ini walaupun kemarin sudah kita singgung sedikit ya Bapak dan Ibu, ini contoh ya, contoh sistematikanya. Ada naskah akademik tentang perizinan kemarin ya. Ada bab 1, pendahuluan, ada umum, dasar, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata urutan, referensi, pengertian-pengertian. Kemudian di bab 2, landasan pemikiran. Nah, di landasan pemikiran ada landasan filosofis, ya tadi saya singgung, kemudian ada landasan hukum, landasan politis perizinan, ada landasan sejarah juga, ya, kemudian landasan ekonomi, landasan ekologi, prinsip-prinsip pembinaan dan pengertian perizinan. Kemudian bab ketiga secara konsepsi, apa sih yang dimaksud dengan perizinan itu? Ya kan? Atau kalau mau buat yang namanya undang-undang berkaitan dengan ibu kota negara, maka harus dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan ibu kota, apa yang dimaksud dengan ibu kota negara. Nah, terus apa para pihak, siapa yang terkait dalam pembentukan ibu kota negara, gitu ya, kebijakan apa yang akan dibentuk dalam pra, kemudian ada proses dan setelah dibentuknya ibu kota negara misalnya. Kemudian sanksi pelanggaran apa, misalnya ketika dalam undang-undang itu menyalahi pelaksanaan-pelaksanaan atau hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan hukum gitu dan lain-lain itu kan diatur. Nah, kemudian bab 4-nya ada penutup, kesimpulan, saran, dan kemudian daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini penting untuk mencantumkan apa saja yang menjadi sumber-sumber dari kajian akademis pembentukan suatu undang-undang itu tadi. Maka di situ akan lihat dia baru atau tidak, ya, apa hanya sekedar mengutip saja, ada dari evaluasi-evaluasi dari data-data internasional, data-data nasional, dan lain-lain. Bapak dan Ibu, ini kita masuk ke bahan penunjang ya dari peraturan perundang-undangan. Ada beberapa undang-undang yang itu menjadi penunjang dari eh, pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam peraturan perundang-undangan secara teori kita bisa menemukan di buku-buku hukum ya. Kita bisa menemukan di buku-buku misalnya eh, pengantar ilmu hukum ya. Hal yang mendasar lah berkaitan dengan teori perundang-undangan. Tapi dalam sisi eh, teknisnya, ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang pembentukannya. Ada mekanismenya, kemudian ada prosedurnya, ada lembaga-lembaga yang terlibat. Itu ada sendiri mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun pada kesempatan ini kita di kelas kan mempelajari tentang teori-teorinya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, itu walaupun kita mempelajari secara teori tentang pemerintah daerah, tapi ada undang-undang tersendiri yang menjelaskan tentang pemerintah daerah. Apa itu pemerintah daerah? Apa saja cakupannya? Ya, bagaimana apanya kedudukannya? Siapa saja yang memimpin? Kemudian ketika ada halangan seorang pemimpin daerah memimpin, itu bagaimana solusinya? Ada aturan tentang PLT misalnya. Kemudian eh, mekanismenya, anggarannya, itu kan itu diatur. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi itu kan ada 5 kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Itu diatur di sana. Nah, kenapa undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi ini menjadi salah satu bahan penunjang? Karena
salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jangan sampai nih ketika seseorang membuat undang-undang, ternyata undang-undang ini bertentangan dengan yang ada di atasnya, yaitu undang-undang lebih tinggi, Undang-Undang 1945. Makanya perlu diingatkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi itu berwenang. Jika seandainya undang-undang yang kita buat ini nantinya bermasalah, atau kemudian ada kecacatan, kemudian ada multitafsir, maka Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang untuk menguji kembali undang-undang itu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Nah, kenapa ada undang-undang tentang Mahkamah Agung? Nah, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, undang-undang ini adalah penunjang. Kenapa? Karena misalnya gini, ketika seseorang membuat perda, ternyata nanti peraturan daerah ini tidak tidak sejalan ya dengan undang-undang di atasnya, atau bisa jadi dia tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur di atasnya. Maka perda itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Misalnya perda misalnya tentang eh, larangan merokok misalnya. Ternyata di dalam undang-undang ada nih perda apa undang-undang berkaitan dengan larangan merokok. Nah, akhirnya jadi perda itu harusnya mengatur lebih spesifik, misalnya Pak, larangan merokok misalnya bagi orang yang sakit jantung misalnya. Dia harus ada apa leg spesialis. Dia berfungsi untuk menspesialisasikan atau mengkhususkan atau menerjemahkan secara lebih rinci dari undang-undang yang ada di atasnya. Itu gunanya. Kemudian ada tadi ya undang-undang, kita bedah ya satu-satu. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam undang-undang ini itu kan dijelaskan ya berkaitan dengan pasal 1 bahwasannya yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, kemudian teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Kemudian ada peraturan perundang-undangan, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Nah, ini berkaitan dengan definisi-definisi ya, Bapak dan Ibu. Kita akan melihat secara umum. Kemudian pasal 5, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Nah, pasal 5 asas pembentukan peraturan perundangan yang baik. Nah, jadi dalam peraturan perundang-undangan itu harus ada kejelasan tujuan. Jadi tujuannya harus jelas. Ada kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Kemudian ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Kemudian dapat dilaksanakan. Ada kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Kemudian ada kejelasan rumusan dan keterbukaan. Ada materi muatannya, ada pengayuman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ada ketertiban kepastian hukum, ya, ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Terus ada jenis dan hierarki. Nah, ini ya, ada undang-undang dulu, Undang-Undang 1945 dulu yang paling tinggi, ada undang-undang atau PP ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Nah, ini peraturan daerah yang provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur. Kalau peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Wali Kota. Kemudian peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Pasal 8 ada materi muatan undang-undang. Nah,
mengatur lebih lanjut ya berkaitan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam undang-undang itu harus mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Jadi jangan sampai karena perundang-undangan itu kan sasarannya adalah semua warga negara Indonesia. Berarti kan semua warga ini adalah manusia, maka hak asasinya harus terjamin. Jangan sampai ada yang dirugikan salah satunya. Kemudian ada hak dan kewajiban daripada warga negara. Nah, itu mengatur tentang hal itu. Jadi tidak boleh mengatur hanya satu golongan atau dua golongan. Yang namanya undang-undang, dia harus mengakomodir kepentingan semua warga negaranya. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara. Kemudian ada wilayah negara dan pembagian daerah. Ada kewarganegaraan dan kependudukan. Kemudian juga ada keuangan negara. Nah, jadi semua aspek-aspek ini harus diatur di dalamnya. Nanti kalaupun misalnya Bapak dan Ibu punya pengalaman ya dalam menjadi seorang legal drafter gitu. Nah, sarjana hukum kan sering tuh misalnya dimintai pertimbangan, masukan atau apa mereview naskah atau draft suatu undang-undang. Misalnya di nagari ada peraturan nagari misalnya atau ada peraturan di tingkat kabupaten atau provinsi. Kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk memberikan masukan-masukan akademis misalnya berkaitan dengan masukan-masukan hukum. Nah, setidaknya ini harus memenuhi hak-hak asasi manusia. Misalnya, anggaplah nanti membuat misalnya perda tentang masyarakat Sumatera Barat harus mengakomodir kepentingan hak-hak manusia masyarakat Sumatera Barat. Ya, walaupun sebetulnya masyarakat Sumatera Barat secara umum ada nih golongan apa secara agama mereka memang mayoritas Islam, tapi juga ada salah satu kabupaten yang dia mayoritas agamanya adalah Kristen misalnya, seperti Mentawai. Itu juga banyak penduduk Sumatera Barat yang memang agamanya Katolik, ya, Protestan. Itu bagaimana caranya agar undang-undang itu juga mengakomodir. Kecuali misalnya perda-perda khusus ya, ada perda-perda khusus yang memang mengatur hal yang sifatnya agama atau yang dikenal dengan perda syariah ya kalau misalnya terhadap itu. Kemudian ada hak dan kewajiban warga negara. Nah, dalam hal ini hak dan kewajiban masyarakat Sumatera Barat. Misalnya. Kita lanjut Bapak dan Ibu berkaitan dengan materi muatan peraturan ya, itu berisi materi untuk menjalankan undang-undang. Jadi bagaimana materinya itu undang-undang ini bisa dieksekusi dilaksanakan. Jadi dia tidak hanya hitam di atas putih, tidak hanya dalam kertas ya, tapi betul-betul dipahami, diketahui, disosialisasikan, bahkan diimplementasikan di uh, level masyarakat kita. Kemudian selanjutnya adalah materi muatan peraturan presiden. Itu berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Jadi banyak sekali ya Bapak dan Ibu ketika kita mengkaji ya isi dari peraturan perundang-undangan itu banyak sekali tuh aturannya, pasal-pasalnya, materi muatannya seperti apa ya. Nah, ini bentuk rancangannya. Ini contohnya Bapak Ibu ya, bentuk rancangan peraturan daerah provinsi. Perda provinsi misalnya Sumatera Barat. Perda provinsi Sumatera Barat. Nomor berapa misalnya? Nomor 35. Nomor 35. Sekarang tahun 2024 tentang nama peraturan daerahnya misalnya apa? Peraturan tentang waspada bencana misalkan tentang atau bantuan bencana atau beasiswa bagi anak korban bencana itu kan bisa diatur. Kemudian dengan rahmat yang Maha Esa ini berakhirnya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa ini adalah landasan filosofisnya adalah bahwa undang-undang ini dibuat ya, undang-undang dibuat adalah untuk penegakan hukum. Nah, siapa hakim yang paling tinggi? Ini dia. Dan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada kesadaran bahwa dalam pembuatan satu rancangan peraturan daerah itu disadari bahwa ada hakim memang untuk mengawal ya mengawasi penegakan dari adanya peraturan daerah ini, tapi setinggi-tingginya hakim ini tadi dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa.
Kemudian gubernur provinsi, apa misalnya Sumatera Barat. Kalau DKI Jakarta, ya DKI Jakarta. Kalau misalnya dia bersifat perda di kabupaten, bupati, misalnya bupati kabupaten, em, apa kabupaten mana, Saman misalnya, atau wali kota Bukit Tinggi. Nah, menimbang bahwa titik-titik yang kita pelajari kemarin setelah titik-titik untuk menjelaskan adalah di ujungnya titik koma. B bahwa lagi dan seterusnya, mengingat dan satu, dua dan seterusnya. Nah, dengan persetujuan bersama, ingat bahwa peraturan daerah itu harus dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Apa nama provinsinya? Sumatera Barat. Dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat memutuskan. Nah, kemudian menetapkan dadikannya peraturan daerah tentang ya, misalnya beasiswa bagi korban bencana alam, bab 1 ketentuan umum, pasal 1, bab 2, pasal pasal selanjutnya, bab selanjutnya dan seterusnya. Nah, peraturan daerah itu harus dijelaskan mulai berlakunya pada tanggal diundangkan. Jadi misalnya kita mengundangkan hari ini tanggal berapa? Hari ini 12 Juni 2024. Berarti memang sejak diundangkan itu mulai diberlakukan. Kemudian agar setiap orang dapat mengetahuinya, kemudian memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam lembaran daerah provinsi. Jadi ada dalam lembaran daerah provinsi, provinsi Sumatera Barat. Kemudian ditetapkan di Sumatera Barat pada tanggal, gubernur provinsinya, kemudian tanda tangannya, namanya, kemudian diundangkan di pada tanggal, ada sekretaris daerahnya, sekdanya, kemudian lembaran daerah provinsi nomor berapa. Nah, ini dia. Ini bentuk rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota, dia hampir sama ya, mirip peraturan itu yang membedakan bupati atau wali kotanya. Ya, terus peraturan daerah, kalau di provinsi namanya peraturan daerah provinsi, berarti peraturan daerah di level kabupaten atau kota tinggal disesuaikan. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ini Perda, selanjutnya peraturan daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda, itu adalah peraturan daerah provinsi dan atau peraturan daerah kabupaten. Peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur dan atau peraturan bupati atau wali kota. Nah, ini hal-hal yang sifatnya umum, definisi-definisi itu harus duduk dan jelaskan di awal. Nah, ini berkaitan dengan komposisi pasal 3. Saya pemerintah daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Pemerintah daerah kabupaten atau kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten kota. Namanya pemerintah daerah ya gabungan dari eksekutifnya dengan legislatifnya ya. Kemudian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah provinsi terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Nah, urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Di pasal 10 ayat 3 itu dijelaskan bahwa yang menjadi urusan pemerintah itu diantaranya adalah politik luar negeri. Nah, politik luar negeri itu pasti menjadi urusan pemerintah. Kemudian ada pertahanan, kemudian ada keamanan. Makanya kalau di Indonesia itu tiga kementerian yang paling urgen dan atau yang paling penting adalah Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, ya, Kemenlu dan Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini tiga kementerian itu harus kuat. Dia sebagai bentuk ketahanan ya dari dalam dan dari luarnya negara Indonesia. Nah, kemudian ada justisi, ada moneter dan fiskal nasional, kemudian agama. Nah, ini berkaitan dengan definisi, masih sama. Kemarin tadi kita sudah menyinggung juga berkaitan dengan asas. Ada asas pembentukan peraturan dalam perundang-undangan, itu berlaku ke bawah.
Ada kejelasan tujuan yang tadi saya sempat singgung, kemudian ada kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Jadi misalnya jenis undang-undangnya apa, misalnya materi muatannya apa, jadi jangan sampai tidak sinkron dan tidak menggambarkan apa judulnya. Kemudian dapat dilaksanakan, kemudian ada kedayagunaan dan kehasilgunaan, ada kejelasan rumusan dan keterbukaan. Nah, selanjutnya, asas ya, asas yang kita sempat singgung di sebelum-sebelumnya, banyak sekali asas-asas yang harus dihadirkan, harus dipertimbangkan, diterapkan dalam pembuatan satu peraturan daerah. Asas pengayuman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ada asas ketertiban dan kepastian hukum. Yang paling pentingnya ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Jadi boleh nggak ditambahkan asas-asas lain? Ya boleh sekali. Kalau itu memang sesuai dan dibutuhkan untuk menunjang ya substansi dari perda yang dibuat. Jadi ini adalah syarat-syarat yang diatur dalam teori perundang-undangan. Kalau misalkan mau ditambah asasnya oleh apa namanya oleh peraturan daerah itu boleh sekali. Misalnya asas apa, asas gotong royong, gitu ya, boleh asas keadilan, ya, asas kejujuran, boleh sekali. Kemudian selanjutnya berkaitan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pasal 139 itu menjelaskan bahwa masyarakat itu berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Jadi masyarakat itu harus tahu, masyarakat itu harus membaca, kemudian masyarakat juga harus terlibat dan justru harus memberikan masukan. Kenapa? Karena ini kan untuk masyarakat sebetulnya, untuk masyarakat. Nah, sehingga kalau misalkan masyarakat itu tidak mampu menulis secara akademis, ya boleh dia untuk menyampaikan secara lisan kepada atasannya. Itu yang dimaksud dengan aspirasi itu tadi. Kemudian ada persiapan pembentukan, ada pembahasan, ya, dan pengesahan rancangan perda yang berpedoman kepada program perundang-undangan. Jadi nggak sat-sat buat langsung diterapkan disahkan diundangkan enggak harus melalui tahap-tahap fase-fase tertentu. Ada pra-nya, kemudian penelitian, kemudian harus ada FGD itu. FGD disosialisasikan, kemudian disebarkan secara online di web DPR RI misalnya, atau DPRD provinsi. Jadi masyarakat tahu orang lagi bahas apa yang sekarang. Kemudian ada pembahasan berkaitan dengan RUU, misalnya kan ada Praperda, misalnya Praperda nih, orang mau ada rapat dengan daerah misalnya. Nah, tuh. Rancangan perda itu dapat berasal dari DPRD, gubernur, atau bupati, atau wali kota. Nah, apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan gubernur atau bupati atau wali kota menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD. Sedangkan rancangan perda yang disampaikan gubernur atau bupati atau wali kota itu digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Nah, jadi betulnya penting ya ketika DPRD mengajukan suatu peraturan daerah, maka gubernur sebetulnya juga pentingnya untuk membuat apa karena itu nanti bisa disandingkan. Oh, ternyata ketika disandingkan ada sisi-sisi yang harus dilengkapi ketika misalnya dibuatkan. Oh, ternyata lebih lebih kompleks dan lebih akademis atau lebih lebih maslahat misalnya bentuk peraturan dari DPRD misalnya. Nah, tidak masalah. Kemudian ada tata cara mempersiapkan rancangan perda yang berasal dari gubernur atau bupati wali kota diatur dengan peraturan presiden. Nah, kemudian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pasal 141 itu menjelaskan bahwa rancangan perda itu disampaikan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persiapan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu diatur dalam peraturan dan tata tertib DPRD. Oke. Kemudian ada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Penyebar luasan rancangan perda yang berasal dari DPRD itu dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Kemudian penyebar luasan rancangan perda yang berasal dari gubernur atau pemerintah itu dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Jadi yang menyebarkan adalah sekdanya. Kemudian ini pasal 193, perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, jadi itu berkaitan dengan sanksinya. Oke. Barangkali ini untuk bahan yang perlu kita diskusikan. Jika ada komentar atau pertanyaan ataupun ada masukan, silakan Bapak Ibu bisa memberikan komentarnya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas berkaitan dengan peraturan daerah ya, peraturan kepala daerah. Di pasal 144 ini akan ada rancangan, ada bentuk perancangan. Bagaimana mekanisme atau aturan soal waktu penyampaian rancangan perda itu, kemudian sosialisasinya berapa lama, kemudian dibahasnya berapa lama, itu nanti akan kita bahas di selanjutnya. Oke, demikian Bapak Ibu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan semoga mekanisme ya atau urutan-urutan atau asas-asas dalam pembentukan teori perundang-undangan ini bisa kita cermati ya, kita aplikasikan secara langsung. Mana tahu nanti ada Bapak Ibu yang memang masuk dalam tim-tim pembuatan perda, misalnya. Kemudian dimintai pertimbangan, dimintai masukan, kemudian atau menjadi bagian dari masyarakat sendiri. Nah, itu harus kita cermati. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.